Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 140. Kamu melihat Rian yang seperti itu, Wina tiba-tiba tidak tahu harus mengatakan apa. Wina mengenakan pakaian jihan, menutupi tubuhnya dengan erat. Namun, bibirnya bengkak, serta bekas ciuman di lehernya membuat Rian terasa tertusuk di hati. Dengan tangan gemetar, Rian ingin menyentuh seluruh area yang telah disentuh pria lain, tetapi Wina menghindarinya. Wina yang menghindarinya terasa lebih menyakitkan bagi Rian daripada saat dia berdiri di luar pintu dan mendengar suara-suara dari dalam kamar ini. Karena syok, Rian pun mundur selangkah sambil menatap Wina yang berdiri diam di depan pintu. Pada saat inilah, Rian menyadari bahwa 5 tahun ini dia bukan kehilangan ingatan, melainkan kehilangan wanita yang dia cintai. Setelah kakaknya berpura-pura menjadi dirinya dan menendang Wina dengan keras, dia benar-benar kehilangan Wina. Matanya yang sangat merah itu membuat dirinya sulit melihat wajah Wina dengan jelas. Rian berjalan dengan terhuyung-huyung ke arah Wina dan memeluknya. Dia memeluknya dengan sekuat tenaga, seakan ingin Wina menjadi bagian darinya. Meskipun dia memeluk Wina seperti itu, dia tidak bisa merasakan respons apapun dari Wina. Dulu, setiap kali dia memeluk Wina akan tersenyum dan melingkarkan tangan ke pinggangnya. Kemudian, Wina akan bersandar di pelukannya dan bermanja. "Ivan, apa kamu gak bisa berhenti memikirkan kerjaan dan lebih sering menemaniku?" Wina akan memintanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Namun, untuk memberi Wina masa depan yang lebih baik, dia selalu sibuk bekerja. Ketika dia punya waktu, dia dan Wina berpisah karena kecelakaan mobil. Penyesalan semacam ini mencekik hati Rian hingga sulit bernapas. Sekalipun dia mencoba bernapas dengan mulutnya akan tetap terasa sesak. Wina kaget ketika ada tetesan air jatuh ke tulang selangkanya. Dia ingin mengangkat kepalanya, tetapi ditahan oleh tangan Rian. "Wina, jangan lihat aku." Rian tidak ingin Wina melihat dirinya yang sangat menyedihkan ini. Wina berhenti bergerak dan membiarkan Rian memeluknya dengan patuh, tetapi pikirannya menjadi kosong. Wina merasa hari ini Rian sangat tidak normal, dia tampak seperti orang yang berbeda. "Maaf." Rian membenamkan kepalanya ke leher Wina dan bergumam. "Semuanya salahku, aku sungguh payah. Itulah sebabnya kamu menjual dirimu untuk menyelamatkanku. Saat gak bisa menerima kenyataan kamu menjual diri, emosiku menjadi kacau dan membuatmu sedih. Aku gak ingin kembali ke rumah, jadi melompat keluar dari mobil dan terluka parah lalu melupakanmu. Maafkan aku, Wina, aku baru mengingatnya sekarang, maafkan aku." Mendengar Rian berkata dengan begitu tulus, Wina hanya bisa mempercayainya. Alasan mengapa Rian tiba-tiba menjadi tidak normal adalah karena dia telah mengingat masa lalunya. Dengan kata lain, Rian tidak berbohong padanya, Rian benar-benar menderita amnesia. Rian bilang dia kehilangan ingatannya dalam perjalanan pulang, tetapi ketika Wina pergi ke kota Ostia untuk menemuinya, Rian jelas-jelas tidak amnesia. Wina ingin menanyakan kebingungannya itu, tetapi tiba-tiba Rian melepaskan pelukannya dengan lembut dan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. "Ini kakakku, lihatlah. Aku dan kakakku sangat mirip, kan?" Di foto itu ada 2 orang yang berdiri berdampingan. Yang di kiri mengenakan jas hitam dan yang di kanan mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Pakaiannya berbeda, tetapi wajah mereka sama persis. Ketika melihat foto ini, Wina tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Rian dengan tidak percaya. "Ini, kenapa bisa begini?" Bab 141. Rian tersenyum pahit sambil menatap Wina. "Kakakku gak ingin kamu menggangguku, jadi dia sengaja berpura-pura menjadi diriku dan melakukan hal kejam padamu."
Aku baru mengetahui perbuatannya padamu 5 tahun lalu. Maaf, Wina, aku nggak bisa melindungimu dengan baik. Saat mengatakan itu sorot mata Rian penuh rasa bersalah. Jantung Wina langsung berhenti berdetak dan wajahnya perlahan memucat. Berarti, Ivan nggak pernah berniat untuk meninggalkanku atau membunuhku. Orang yang memperlakukanku dengan kasar adalah kakaknya. Ivan nggak pernah berubah dan aku nggak pernah mencintai orang yang salah. Kebencian yang melekat di hati Wina bertahun-tahun itu akhirnya menghilang ketika dia mengetahui kebenarannya. Seketika, tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi kesedihan dan tidak ada lagi dendam. Hanya ada perasaan lega pada kejadian masa lalu itu. Wina menghela napas lega. Ketika dia menatap Rian lagi, mata Rian terlihat lebih rileks dari sebelumnya. Aku nggak menyalahkanmu. Kita memang ditakdirkan nggak berjodoh makanya ada kesalahpahaman seperti itu. Semua itu sudah menjadi masa lalu, jadi kamu nggak perlu meminta maaf lagi. Wina yang terlihat lega itu membuat Rian sangat patah hati. Dia bilang semuanya sudah menjadi lalu. Apakah itu berarti dia sudah melupakan kebersamaan kita dan melupakanku? Kamu nggak menginginkanku lagi? Rian bertanya dengan suara bergetar. Wina mengangkat tangannya dan menyentuh lehernya yang dipenuhi bekas ciuman Jihan. Diriku yang seperti ini bagaimana mungkin masih bisa menginginkan Ivan? Wina menyembunyikan perasaannya, menatap Rian sambil tersenyum dan berkata, kamu juga melihatnya, aku nggak bersih lagi. Setelah menatap Wina cukup lama, Rian tiba-tiba mengumpulkan keberanian, mengangkat tangannya dan mengusap cupang di leher Wina. Lap saja sampai bersih. Nggak apa-apa. Jari-jarinya gemelar sal dia mengusap leher Wina. Melihat sikap Rian seperti itu, mata Wina pun berkaca-kaca. Saat masih menjadi Ivan, seberapa posesifnya dirinya. Jika Wina berbicara dengan pria lain, dia akan sangat marah. Dia sangat menyayangi Wina dan tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Itu sebabnya dia putus asa seperti itu setelah mengetahui bahwa Wina menjual dirinya. Sekarang, pria seperti itu mengatakan tidak apa-apa setelah menyaksikan Wina ditiduri oleh pria lain. Dia mungkin takut Wina tidak menginginkannya lagi, tetapi Wina benar-benar tidak menginginkannya lagi. Mereka sudah ditakdirkan untuk berpisah. Wina menghentikan tangan Rian dan berkata, Ivan, maafkan aku. Aku telah bersamanya selama 5 tahun dan melakukannya lebih dari sekali. Karena marah, Wina menandatangani kontrak dan menyerahkan dirinya kepada Jihan. Meskipun sekarang mereka sudah tidak ada salah paham lagi, kenyataan Wina mengkhianatinya tidak bisa dihilangkan. Wina merasa dirinya sama sekali tidak layak bagi Ivan, yang sangat menyayanginya. Aku tahu, Rian mengangguk dan berkata dengan tidak peduli, selama kamu bersedia bersamaku, aku nggak masalah. Rian tidak lagi kekanak-kanakan seperti dulu lagi. Dia akan melindungi Wina dengan baik dan tidak akan membiarkan Wina terluka sedikit pun. Mata Rian yang penuh tekad itu membuat hati Wina sedikit bergetar. Ivan sangat mencintainya dan masih menginginkannya setelah dirinya begitu kotor. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi ada yang menariknya dengan kuat dari belakang. Punggung Wina membentur dada Jihan dengan keras. Lalu tubuhnya terkurung dalam pelukan. Jihan, mau pergi? Apa kamu sudah bertanya padaku? Suara Jihan sedingin es itu membuat tubuh Wina membeku. Bab 142. Wina kembali menatap Jihan yang memeluknya dengan erat. Ekspresi Jihan dingin dan masam, bibir tipisnya terkatup rapat. Kemarahan di wajah Jihan menunjukkan bahwa dia mendengar pembicaraan mereka berdua. Jihan mengira Wina akan pergi bersama Rian, jadi segera keluar untuk menghentikannya. Dia sudah melakukan hal keterlaluan padaku di depan Rian, kenapa masih nggak membiarkanku pergi? Kelopak mata Wina menurun dan menutupi emosi rumit di matanya. Melihat Wina tidak melawannya, ekspresi Jihan sedikit melembut. Namun, tatapan dinginnya masih terpaku pada Rian. Pak Rian masih saja menginginkan barang yang pernah kumainkan. Sungguh memiliki perasaan cinta yang mendalam. Perkataan yang penuh penghinaan itu membuat Rian seketika marah.
Rian mengepalkan tangannya dan ingin memukul Jihan dengan keras. Namun Rian yang memiliki kondisi luka parah di bagian belakang kepalanya dan kehujanan, bukanlah tandingan Jihan. Sebelum tinjunya dapat menyentuh sudut pakaian Jihan, dia sudah ditendang terhempas ke tanah oleh Jihan. Dasar nggak tahu diri, Jihan merapikan lengan bajunya dengan angkuh dan mendengus dingin melihat Rian yang tergeletak di lantai. Jihan yang tidak peduli dengan nyawa Rian membuat Wina semakin kecewa. Wina pun mendorong Jihan menjauh dan bergegas berlutut untuk membantu Rian berdiri. "Ivan, kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka?" Melihat Wina begitu mengkhawatirkan pria lain, Jihan pun semakin bertambah marah. Seolah-olah barang berharganya telah diambil, jadi dia segera ingin mengambilnya kembali ke sini. Namun, akal sehatnya tidak memperbolehkan dia melakukan hal tersebut. Jihan berdiam di tempat, menatap sepasang kekasih bodoh dengan tatapan menghina. Ekspresinya sekarang sebuah perintah dan peringatan. Jika Wina tidak patuh, dia akan menghukum wanita itu lagi. Melihat Jihan yang seperti itu, Wina merasa sangat lelah dan tidak ingin menghadapinya lagi. Namun, dia tahu temperamen Jihan. Jika tidak berjalan sesuai keinginan, Jihan pasti tidak akan membiarkan dia dan Rian pergi dengan selamat. Wina tidak akan peduli jika hanya dirinya seorang. Lagi pula, dia sudah pernah di bawah kendali Jihan selama 5 tahun. Akan tetapi, sekarang masih ada Rian yang terluka dan perlu dirawat di rumah sakit. Wina menghela napas panjang, membantu Rian berdiri, lalu duduk di sofa sambil berkata dengan lembut, "Ivan, kamu tunggu sebentar. Setelah aku menjelaskan padanya, aku kan pergi denganmu, oke?" Rian tidak ingin Wina kembali ke sisi Jihan, tetapi ketika mendengar Wina akan ikut bersamanya, dia pun merasa sedikit lega. "Oke." Ivan mengangguk patuh, seperti saat masih muda, dia akan percaya dan setuju dengan apapun yang Wina katakan. Wina tersenyum lembut padanya, berbalik, berjalan ke arah Jihan dan berkata, "Pak Jihan, kamu pasti sudah mendengar pembicaraan kami, kan?" Jihan hanya mengatupkan bibirnya, tidak ada penyangkalan menunjukkan bahwa dia memang mendengarnya. Wina lanjut berkata, "Aku dan Ivan tumbuh bersama, mengenal satu sama lain sejak kecil dan saling jatuh cinta. Kami sudah berjanji untuk hidup bersama selamanya. Tapi karena aku dimanjakan olehnya, sifatku menjadi keras kepala sampai bertengkar dengannya di jalanan dan menyebabkan dia tertabrak mobil. Pada saat itu, yang bisa kulakukan hanyalah menjual diriku agar bisa membayar biaya operasinya. Apa yang terjadi selanjutnya kamu juga sudah mendengarnya tadi. Karena dia amnesia dan perbuatan kakaknya, aku salah paham padanya dan menandatangani kontrak denganmu karena marah padanya." Jihan menyela penjelasan Wina dengan suara dingin, "Jadi, kamu bersamaku dengan terpaksa?" Wina mengangguk dan berkata, "Iya, terpaksa. Karena inilah aku nggak pernah menggunakan uangmu selama 5 tahun itu. Jadi aku nggak berutang apapun padamu. Sekarang Ivan sudah kembali. Kesalahpahaman kami juga sudah terselesaikan. Aku ingin kembali padanya. Aku ingin bersamanya. Pak Jihan, tolong lepaskanlah aku." Bab 143. Mata Wina terlihat jernih seperti tidak ada perasaan apapun pada Jihan, hanya memohon. Melihat mata itu, darah di sekujur tubuh Jihan menjadi dingin. Perasaan tenang yang didapatkan setelah menyentuh Wina seketika menghilang. Hatinya yang seperti terkoyak-koyak, rasa sakit hatinya yang seperti itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Jihan mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan rasa sakit yang menyebar secara sembarangan, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Rasa sakit yang menjalar seperti itu belum pernah dialami Jihan sebelumnya. "Pak Jihan, terima kasih banyak sudah membantuku di saat aku nggak berdaya. Kalau bukan karena bantuanmu, Ivan gak akan selamat. Perasaanku padamu hanya sebatas berterima kasih saja. Cukup." Jihan tiba-tiba berteriak dingin, membuat Wina tiba-tiba terdiam. Wina tidak berani menatap Jihan, hanya menundukkan kepalanya, menunggu kemarahan Jihan datang. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada respons dari Jihan.
Wina pun perlahan mengangkat kepalanya dan melihat mata Jihan yang dingin dan kecewa. Saat melihat itu, jantungnya seperti dicengkeram oleh sesuatu, sangat sakit, sampai membuatnya sulit bernapas. Jihan paling mahir mengendalikan emosinya. Detik ini dia sudah kembali terlihat tenang. Selama 5 tahun, dia hanya punya perasaan terima kasih saja padaku. Tapi aku, demi wanita seperti dia, menurunkan derajatku dan terus-menerus mencarinya. Dia dengan kejamnya berulang kali memberitahu bahwa satu-satunya pria yang dia cintai adalah Ivan. Aku bukanlah siapa-siapa di hatinya. Kalau aku terus mengganggunya dan menolak melepaskannya, aku akan terlihat agak menyedihkan. Jihan menggantikan kekecewaan di matanya menjadi tatapan yang sangat dingin dan suaranya juga terdengar sangat dingin. Pergi. Satu kata itu sudah cukup mengartikan Jihan melepaskan Wina. Wina seharusnya senang karena tujuannya berhasil, tetapi dia malah merasa hatinya seperti meneteskan darah. Setelah menatap dalam-dalam pria arogan itu, Wina menggertakkan gigi, berbalik dan berjalan menuju Rian. Saat membantu Rian berjalan, Wina tidak bisa menahan dirinya dan menoleh ke belakang. Jihan berbalik dan berjalan ke kamar tidurnya. Wina hanya dapat melihat punggungnya yang terasa kesepian itu. Saat pintu dibanting hingga tertutup, semuanya sudah benar-benar berakhir. Wina merasa sangat sesak dan tangan yang memegang Rian gemetar kesakitan. Wina, kamu, ada apa denganmu? Ekspresi Wina yang terlihat begitu kesepian dan putus asa itu membuat Rian menyadari sesuatu, tetapi dia tidak berani memikirkannya. Enggak apa-apa. Wina menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, ayo cepat pergi. Rian mengangguk, meraih tangannya, memegangnya erat-erat dan berjalan keluar villa. Jihan tampak semakin murung saat melihat dua orang itu pergi dari jendela di atas. Dia menatap sosok mungil dan kurus itu, tidak mampu menjelaskan emosinya. Hanya ada dorongan yang membuatnya ingin bergegas maju dan membawanya kembali. Namun, kata-kata yang diucapkan wanita itu, yang menolaknya, membuat Jihan sadar kembali. Hanya seorang wanita yang gak mencintaiku, bukan masalah besar, untuk apa terus mengingatnya. Jihan memalingkan muka, tetapi ketika dia melihat pakaian yang telah dia robek-robek di lantai itu, rasa sakit yang menusuk tulang tiba-tiba kembali menyerang tubuhnya. Aku pasti sudah terbiasa dengan tubuhnya. Jadi sekarang pikiranku dipenuhi dengan wajahnya, pasti. Hanya karena ini, Rian dan Wina saling merangkul dan berjalan keluar dari villa. Beberapa mobil yang datang bersama Rian berhenti di luar. Orang-orang di dalam beberapa mobil itu adalah pengawal. Saat ini, wajah mereka memar-memar. Tepat sebelum Rian masuk, mereka sudah serang menyerang dengan pengawal Jihan. Rian membawa terlalu sedikit pengawal, jadi tidak bisa menang melawan pengawal Jihan. Oleh karena itu, Rian tidak punya pilihan selain memanggil polisi. Melihat Rian keluar dengan selamat, semua pengawal menghela napas lega. Salah satu pengawal membukakan pintu mobil untuk mereka berdua. Bab 144. Rian baru masuk ke mobil setelah membantu Wina masuk terlebih dahulu. Dia tidak memedulikan lukanya sendiri dan mengambil handuk bersih untuk menyeka rambut Wina yang basah kuyup karena kehujanan. Dia menyeka dengan lembut, seperti takut akan menyakitiku Wina. Namun saat matanya tertuju pada kulit Wina yang terbuka, ekspresinya berubah. Wina, yang dia cintai dan lindungi sepanjang hidupnya, diintimidasi dengan sangat kejam oleh bajingan Jihan itu. Tidak hanya sekali, tetapi selama 5 tahun. Hal ini cukup membuat Rian menyesal seumur hidupnya. Melihat Rian menatap lehernya dengan tatapan kosong, Wina tanpa sadar menutupi lehernya dengan melilitkan mantelnya lebih erat ke tubuhnya. Rian dengan cepat menjelaskan, Wina, aku nggak bermaksud begitu. Aku hanya merasa aku terlalu nggak berguna, jadi membuatmu terluka. Wina menggelengkan kepalanya dan berkata, aku nggak menyalahkanmu. Aku yang mengajukan diri. Aku yang bersedia menandatangani kontrak itu, bagaimana mungkin bisa menyalahkan Jihan, kan? Mendengar itu, hati Rian terasa sakit.
Karena lebih sulit baginya menerima kenyataan Wina melakukannya secara sukarela daripada terpaksa. Rian tidak menjawab dan terus menyeka rambut Wina dengan handuk kering berulang kali. Melihat Rian begitu lembut padanya, Wina merasa tidak tega dan ingin memperjelas beberapa hal dengannya. "Ivan, ada yang ingin kukatakan padamu. Kita bicarakan saja setelah pulang, ya?" Rian langsung menyela begitu Wina membuka mulutnya. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan tidak ingin mendengar ucapan Wina. Wina melihat kening Rian yang terbalut kain kasa itu dan memutuskan untuk tidak mengatakannya dulu. Rian ingin membawa Wina kembali ke vilanya, tetapi Wina menolak dan ingin pulang ke apartemen kecil Sarah. Apartemen kecil itu bisa memberi Wina rasa aman, bahkan dia bisa tidur lebih nyenyak di sana. Rian pun menuruti keinginannya. Setelah tiba, Rian tidak mau naik ke atas. Dia takut Wina akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Melihat ini, Wina tidak segera keluar dari mobil dan berkata, "Ivan, aku perlu memperjelas beberapa hal denganmu." Waktu Wina sudah tidak banyak. Cedera kali ini memperparah kondisinya. Jika bukan karena obat khusus yang diberikan oleh Lilia, dia mungkin tidak akan punya tenang untuk berbicara banyak. Oleh karena itu, selagi punya waktu dan sedikit kekuatan, Wina akan mengatakan apa yang perlu dia katakan dengan jelas. "Kamu jangan menganggap serius apa yang aku katakan di Villa Jihan. Aku berkata seperti itu agar kita bisa keluar dengan selamat." Dia mengacu pada kata-kata, "Sekarang Ivan sudah kembali. Kesalahpahaman kami juga sudah terselesaikan. Aku ingin bersamanya." Rian sangat pintar. Secara alami mengerti apa yang Wina bicarakan, tetapi dia tidak bisa menerima hal tersebut. "Kenapa?" tanya Rian. Wina jelas-jelas menolak Jihan. Jadi mengapa Wina tidak mau kembali padanya? Apakah Wina masih menyalahkan dirinya? Wina menatapnya dengan perasaan bersalah. "Maaf, Ivan, semua salahku. Akulah yang mengkhianatimu lebih dulu." Wajah tampan Rian menunjukkan sedikit depresi dan berkata, "Kamu nggak mengkhianatiku, kamu menjual dirimu demi aku, lalu kamu marah dan..." Wina sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, "Awalnya memang karena marah, tapi kemudian aku bersedia melakukannya." Pernyataan yang sederhana itu membuat Rian sangat sesak. Seakan-akan ada sebuah tangan besar yang mencengkeram jantungnya dan membuatnya kehabisan napas. "Kamu jatuh cinta padanya?" Mengajukan pertanyaan itu sudah hampir membuat Rian seperti kehilangan separuh hidupnya. Sorot matanya yang sebelumnya sudah kembali normal, perlahan-lahan berubah menjadi merah. Dia menatap Wina dengan mata seperti itu dan penuh perasaan memohon. Memohon Wina untuk menyangkal pertanyaan itu. Namun, Wina tidak ingin menyakiti Ivan lagi, jadi hanya bisa mengatakan sebenarnya. "Ya, aku jatuh cinta padanya." Wina tidak tahu apakah dia mencintai Jihan sebesar dia mencintai Ivan dulu, atau dia lebih mencintai Jihan daripada saat mencintai Ivan. Wina selalu merasa bahwa dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada Jihan. Setiap gerak-gerik Jihan telah membekas kuat di benaknya dan takkan bisa dilupakan.